masyarakat dan desa Camat Lempau Hulu dan Kepala Desa Tiang Tanjung, sedangkan pesertanya sebanyak 60 orang. D. Metode pelaksanaan. Metode yang efektif untuk diterapkan dalam launching desa siaga pemilu ini dipilih sesuai dengan kebutuhan peserta, yaitu dengan memberikan materi secara langsung yang disampaikan oleh narasumber yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya sambutan Kepala Desa Tiang Tanjung. Untuk Bapak Theodorus kami persilakan. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 2 Bapak Cornelis MH, yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Pak Nur Mansah SH, layanan dan tinta, berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dimaafkan hanya ini dapat saya sampaikan atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Harapan kedepannya, Bapak sudah dicanangkan desa siaga pemilu, Desa Tiang Tanjung ini bisa menjadi pilot project, memberikan contoh kepada desa-desa yang lain di Kecamatan Hulu, khususnya juga di Kabupaten Langga, terkait dengan sosialisasi pengawasan pemilu serentak 2024. Jadi kerjasama Komisi 2 dengan Bawaslu RI, ini terkait kami juga akan melakukan sosialisasi. Nah, nanti Pak Cornelis juga akan menyampaikan di sana dan dari kami juga ada, sehingga dengan tujuan mencerdaskan masyarakat untuk ngarati lah kan soal kepemiluan lagi. Jadi tujuannya ini adalah desa siaga pemilu, siap awasi kepemiluan ini. Diri semua nauan lempahi kepemiluan, tetapi inilah yang mau kita lakukan dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi mungkin ada yang DE-nya tak ngarati, sampai yang ngarati kan rekoa yang mau pilih. Untuk mengawasinya ada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dan itu diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar itu. Penyelenggaranya adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP, dan dilaksanakan 5 tahun sekali. Sekarang ini kita tidak bisa bekerja asal-asalan, tidak bisa. Kita harus bekerja sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan mengupgrade diri. Tahu mengupgrade diri? Mengupgrade diri dan selalu menambah pengetahuan. Apa maksud dan tujuannya? Memilih pemimpin di masing-masing kabupaten, provinsi, ibu kota. Nah, mungkin seperti itu gambaran. Saudara sekalian, pemilu yang kita sudah laksanakan sejak tahun 55 sampai sekarang yang akan dilaksanakan 2024, kita sampai hari ini belum mengerti makna daripada pemilu. Apa itu pemilu? Penyelenggara pemilu banyak tidak benar. Sipolnya nggak bisa dibuka, ya? Sipol tahu. Nah, ini harusnya Pemda ini harus ada rekrutmen untuk penyelenggara. Kawan berempat megang kemudi, sedang puas berhenti dulu supaya dapat disambung lagi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Kampung kita ini sudah dijaga, dipagar, orang yang mau buat jahat, mau politik uang di sini dapat kita tangkal. Maka yakin bahwa Desa Tiang Tanjung ya adalah desa yang terbebas dari pelanggaran pemilu. Mudah-mudahan menjadi contoh juga memberikan pendidikan politik nanti ya Pak Kades ya. Pak Kades nanti bisa mendukung kami bersama Ibu Camat apabila ada kegiatan camat atau desa nanti yang mengundang warga, mudah-mudahan dapat lebih berpartisipasi dalam memberikan pendidikan kepemiluan. Mau tidak calon pemimpin Bapak dicurangi, mau tidak? Kami berharap desa ini menjadi salah satu pagar di Kabupaten Landak untuk mencegah terjadinya praktek-praktek pelanggaran pemilu tahun 2024 menuju pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Maka dengan demikian nanti kita berharap terpilihlah pemimpin-pemimpin yang memperhatikan rakyat. Langsung ya. Coba teman saya dulu Kak. Ya. Oke, kita berikan aplaus Kepala Desa Diok Tanjung dan disaksikan oleh anggota DPR RI. Oke, Oke, kita mulai untuk memasuki acara untuk pemateri. Ini apa? Acara puncaknya ya. Jadi tadi udah kita launching. Ini pemateri lagi, nanti dari pihak Pemdes menyampaikan materinya. Terus setelah itu pihak dari Bawaslu juga menyampaikan pematerinya. Nanti Bapak Ibu yang mau bertanya, kita akan buka sesi. Kasih kaur kita hadir semua enggak? Soalnya dia yang kami titik beratkan untuk pengawalan pemilu yang akan datang. Kalau saya keluar-keluar dengan Bapak Ibu itu tidak ada gunanya, karena secara spesifik kami akan tekankan kepada aparatur. Silahkan Pak Kades arahkan anak buahnya duduk di luar biasa. Terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten sudah menggagasnya. Mungkin 1 tahun sebelum pelaksanaan sudah mempersiapkan, walaupun step by step atau tangga demi tangga. Jadi inilah negara sudah hadir untuk memberi tahukan atau menyampaikan informasi terkait pemilu. Kegiatan kita hari ini Desa Siaga Pemilu, jadi kita persiapannya memang cukup sempit karena kita dikasih tahu kemarin baru hari Jumat, hari Sabtu kita koordinasi dengan pihak desa, jadi hanya tiga hari kita mempersiapkan dengan Pak Sekdes kemarin. Jadi dari kegiatan hari ini cukup luar biasa lah menurut saya untuk sukses kegiatan kita hari ini, karena dengan waktu yang sangat sempit banyak undangan yang bisa hadir dengan jabatan-jabatan yang cukup istilahnya luar biasa. Jadi aplaus dulu lah untuk panitia kegiatan hari ini. Dengan adanya Desa Siaga yang hari ini adalah peluncuran, launching itu adalah peluncuran daripada bentuk tanggung jawab Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, terhadap pengawasan di setiap tahapan. Karena pemilu sudah di depan mata. Pemilu itu di tahunnya dan terakhir, di bulan-bulan terakhir tahun 2022. Tahun depan 2023 adalah desa pertama yang kami lakukan untuk pencanangan Desa Siaga Pemilu, yaitu desa siap awasi pelaksanaan pemilu. Jadi kami terima kasih sekali lagi yang tak terhingga kepada kadesnya. Jadi adalah pada tanggal 14 Februari 2024 adalah yang pertama memilih presiden dan wakil, yang kedua memilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang ketiga memilih DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang keempat memilih DPRD provinsi. Kemudian yang kelima adalah memilih DPRD kabupaten kota. Nah, tugasnya kami adalah mengawasi pelaksanaan tahapan itu. Salah satunya adalah terkait tentang verifikasi faktual yang dilakukan teman-teman KPU beserta jajarannya sampai di tingkat keanggotaan di tingkat desa. Jadi mereka ini adalah para pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan jumlahnya kami adalah 3 orang, yaitu ada Andreas, ada Rudi, dan ada Erik untuk kecamatan Menjalin. Kemudian untuk kecamatannya Sopa ada Pak Legius sebagai ketuanya, kemudian ada Pak Francisco dan Pak Wira. Dan ini adalah muka-muka dari badan pengawas pemilu yang ada di tingkat kecamatan. Terhadap adanya potensi pelanggaran, namun Bapak Ibu sekalian, prioritas utama kami memang Bawaslu itu sebenarnya mengawasi kalau ada kecurangan, melakukan penindakan. Tetapi prioritas utama kami adalah upaya pencegahan. Jangan sampai masyarakat hanya gara-gara ketidaktahuan, hanya gara-gara menggampangkan sebuah persoalan yang mungkin dianggap kecil menjadi urusan yang panjang. Utama pesan itu terkait dengan kenapa itu namanya desa siaga gitu kan, atau kenapa desa Tiang Tanjung dipilih, apa sih tujuannya itu kan, mungkin supaya ketika pulang nanti Bapak Ibu sekalian punya sedikit gambaran atau paling tidak punya informasi yang disampaikan kepada masyarakat di desa yang lain. Mohon dijelaskan akhir sampai eksekusi desa Tiang Tanjung dipilih jadi desa siaga pemilu dari sekarang sampai 2024. Terima kasih. Yang saya tanyakan masalah teknis daripada pelaksanaan pemilu dan teknis masalah penguasaan pemilu. Apakah turunannya itu dari undang-undang dasar atau ada kebijakan lain agar tidak tumpang tindih dalam setiap mengambil suatu kebijakan? Pasal kami, tentu kami melakukan pemetaan terhadap desa mana yang berpotensi untuk bisa bekerja sama dulu itu. Nah, kalau saya menyarankan kepada pimpinan yang lain, sepertinya saya cukup dekat dengan Pak Kades terpilih nih, saya bilang kan, karena ketika ada saya posting salah satu kegiatan Bawaslu, dikomentari, langsung saya tembak Pak Kadesnya. Pak Kades, saya mau ada kegiatan di desa ini, gimana, bisa nggak? Oke, siap. Saya pikir itu adalah respon positif dari desa. Ya, uang yang dimaksud itu begini ya Bapak Ibu sekalian, ada tim sukses, ada tim pemenangan mempengaruhi pilihan Bapak Ibu sekalian untuk memilih peserta tertentu atau salah satu calon tertentu untuk yang mengarahkan pilihan. Bentuknya bisa saja duit, bisa saja barang, bisa saja janji. Bahkan janji itu bisa dijerat juga. Mau kan? Dikasih uang nih. Mau. Nah, kemudian ada yang melihat kita menerima uang. Ada yang melihat. Dilaporkan kepada kami. Nah, itu sudah jadi temuan. Sudah jadi temuan buat kami. Untuk kami tidak lanjut. Awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Akhir kata, Adi Ketalino, Bacurang Saruga, Bahasanya ke Jubata. Selamat sore.